Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada salah satu trik untuk bisa mempunyai pengalaman hidup yang nyaman dan membahagiakan, yaitu menerima diri dan memperhatikan diri sendiri. Namun, menerima diri dan memperhatikan diri sendiri secara bijaksana. Bukan dalam arti egois, karena justru caranya adalah memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Itulah cara memperhatikan diri sendiri yang baik. Karena kemudian kita tidak lagi memikirkan diri sendiri, dan karena itu tidak banyak pikiran dan juga penderitaan. Dan ketika memperhatikan saudara-saudari yang ada di sekitar kita, justru akhirnya mereka sangat memperhatikan kita. Pada waktu kita berperanan dalam sebuah komunitas, pada saat itu kita menemukan kegembiraan. Maka memang benar kita harus menyangkal diri dalam arti yang positif, fokus saja mengasihi dan memperhatikan saudara-saudari yang ada di sekitar kita secara tulus. Dengan sendirinya, kita memperhatikan diri sendiri. Karena mereka kemudian pada gilirannya akan sungguh-sungguh mendukung kita. Dan kita kemudian mempunyai tempat. Dan pada waktu itu juga, kita sungguh-sungguh menemukan makna hidup kita. Maka saya sungguh-sungguh merasa bahagia dan senang dan bangga kalau ada seseorang yang sangat bahagia di kampungnya atau di komunitasnya, yang sangat mencintai komunitasnya, mencintai kampungnya, mencintai masyarakatnya. Biasanya juga masyarakatnya sangat mencintai orang itu dan bangga dengan orang tersebut. Itulah cara memperhatikan diri yang paling bijaksana. Karena dengan memperhatikan saudara-saudari di sekitar kita, kita justru pada dasarnya memenuhi keinginan batin kita yang terdalam sebagai bagian sebuah komunitas atau masyarakat. Tetapi kalau kita memperhatikan diri sendiri dalam arti yang egoistik, tidak peduli di sekitar kita, pada saatnya justru sahabat, saudara kita yang ada di sekitar kita, kemudian tidak peduli kepada kita. Dan pada waktu itu kemudian kehidupan kita menjadi semakin menyempit. Dan kita menemukan diri kita seperti berada di sebuah pulau, kesepian di dalam keramaian. Karena kemudian fokusnya adalah diri sendiri. Tetapi memang memperhatikan saudara-saudari kita di sekitar kita itu membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan perhatian. Dan kita perlu motivasi untuk bisa memberikan diri bagi saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Motivasi yang terbaik adalah menyadari bahwa saudara-saudari di sekitar kita juga adalah bagian dari hidup kita. Atau sebaliknya, kita adalah bagian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan karena itu, memperhatikan diri sendiri berarti juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita, dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, mencintai mereka, memberi waktu, juga berarti memberikan diri kita sendiri waktu dan perhatian yang kita butuhkan. Jadi saudara-saudari terkasih, di situ sebetulnya kita mempunyai kesempatan untuk selalu melampaui kebutuhan pribadi atau memenuhi kebutuhan pribadi justru dengan memperhatikan saudara-saudari kita. Kita bisa menciptakan sebuah kehidupan yang nyaman karena memang kita tidak bisa hidup sendiri. Namun pada saat yang sama, hidup bersama harus mempunyai sikap dan juga mindset yang tepat. Kalau tidak, bisa jadi kita tidak diterima, tetapi juga bisa ekstrim berikutnya. Kita melakukan sesuatu
untuk menyenangkan orang lain saja. Itu juga tidak tepat. Harus ada kebijaksanaan, yaitu mengalir dari hati yang penuh dan utuh, dan kemudian membagikan kegembiraan dan kebahagiaan. Dengan harapan bahwa saya bisa berarti bagi seseorang, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya demi mereka, tetapi sebetulnya itu adalah sebuah konsekuensi logis dari kasih yang meluap di dalam diri. Maka penting sekali juga sebelum bisa mengambil keputusan bijaksana untuk memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mempunyai kekuatan kasih itu dari Tuhan sendiri. Maka sebetulnya kehidupan bersama bisa begitu membahagiakan dan menakjubkan apabila kita sungguh-sungguh tahu sumbernya. Yaitu kita sendiri harus merasakan dan mengalami, diperhatikan dan dikasih oleh Tuhan, sampai berlimpah-limpah, dan kemudian kita bersyukur. Kemudian rasa syukur itu diungkapkan, diwujudkan dengan memperhatikan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Sehingga perhatian kita bukan mengalir dari kekurangan, tetapi dari rasa syukur. Dan ketika kita mengalir dari rasa syukur, maka kemudian kita bisa menciptakan sebuah lingkungan kehidupan sosial yang menggembirakan, yang membuat kita merasa nyaman, tetapi juga sekaligus merasa aman, damai, dan penuh syukur. Dan memang menurut penelitian, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berarti bagi masyarakat di sekitarnya, yang diterima dalam arti positif, tetapi juga yang dicintai dan mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka benar Tuhan memerintahkan kita untuk mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Disitulah rahasianya. Dengan cinta itu yang berasal dari Tuhan, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan kemudian kita menemukan kegembiraan, sukacita, dan rasa syukur. Kita bisa bahagia karena kita memperhatikan saudara-saudari yang ada di sekitar kita dengan bijaksana. Dan pada saatnya, itu sangat berarti bagi diri kita sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.